Bab 1561, Keluarga Kucing. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat itu, Yesuan memanggil 3 pohon tua, lalu berkata, "Pohon tua, Megatron, Kaisar Hantu, ada beberapa kucing di dalam, jangan bunuh mereka." Mengerti, pohon itu mengangguk, meskipun dia tidak tahu mengapa Yesuan harus memelihara kucing-kucing itu, tetapi dia tidak siap untuk bertanya lebih banyak. Selama perintah Yesuan, dia dan Kaisar Hantu serta Megatron akan mengeksekusi tanpa syarat. Bunuh. Atas perintah Yesuan, 4 orang itu melesat ke udara. Pohon tua, Kaisar Hantu, dan Megatron semuanya tidak terlihat. Tidak masalah untuk menyelesaikan begitu banyak orang. Pada saat yang sama, Yesuan juga langsung membuka pesta pembunuhan. Pembantaian, mulai. Bagaimanapun, kamu harus menjadi korban. Agar tidak membiarkanmu menjadi bencana, aku akan membantumu membebaskan. Yesuan memikirkannya, mengeluarkan alasan untuk membunuh, lalu mengirim suara ke Megatron, dan memberi perintah kepada Megatron. Badai pedang. Megatron juga telah berubah, dan badai tingkat pedang dari level 1000 pedang telah ditingkatkan ke level Wanjian. Kekuatan ini mungkin akan meledak. Dalam sekejap, Megatron adalah puluhan ribu orang, dan puluhan ribu pedang darah terkondensasi dalam 1 detik, dan kemudian tersapu. Itu adalah keabadian tubuh, membunuh orang-orang berpangkat rendah, itu hanya penyalahgunaan. 20%, 40%, 60%, 80%, 2 kali lipat. Hanya dalam 1 saat, ribuan orang meninggal, dan pesta pembunuhan Yesuan langsung berlipat ganda, dan masih meningkat dengan cepat. Pada saat ini, pengawal dari 5 dewa racun bereaksi. Siapa? Para pengawal ini berteriak. Ketika mereka bereaksi, jumlah orang yang meninggal lebih dari 5.000. Siapa? Berani merampok pengorbanan yang dikirim ke 5 dewa racun. Jangan pikirkan itu pasti seseorang dari binatang. Namun, saat berikutnya, mereka terkejut. Ini adalah lebih dari 5.000 orang yang dibantai dan tiba-tiba dibangkitkan dan kemudian bergabung dalam pertempuran. Kaisar Hantu memiliki keterampilan kehendak kematian, dan jika dia memiliki tubuh yang lebih rendah darinya, dia dapat membangkitkannya tanpa konsumsi dan kemudian membantu dirinya sendiri untuk bertarung. Meskipun lebih dari 5.000 orang tewas di tangannya, semuanya dikenakan oleh Gua Megatron, dan wilayah itu berada di antara tubuh, dan itu dapat dibangkitkan. Terlalu mengerikan untuk bekerja sama dengan keduanya. Kucing-kucing di kerumunan itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak dikorbankan sebagai pengorbanan, dan mereka mati di tengah jalan. Tetapi ketika mereka terkejut, pohon itu tiba-tiba melompat ke kerumunan besar, dan kemudian menjaga kucing-kucing di sekitar area itu untuk membersihkannya. Ini adalah, kelompok kucing ini telah membelalakkan mata mereka. Beberapa orang ini ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Jangan bergerak, jaga dirimu tetap aman. Orang tua itu mendesah dan melepaskan belenggu semua kucing. Ketika suara itu jatuh, orang-orang di sekitarnya tersapu oleh pedang darah, dan kemudian orang mati dibangkitkan dan dijaga oleh mereka. Megatron dan Kaisar Hantu bertanggung jawab untuk membunuh, dan pohon tua bertanggung jawab untuk perlindungan. Adapun Yesuan, itu adalah untuk menggunakan gelombang pedang tanpa api virtual untuk menyelesaikan jiwa-jiwa yang memiliki darah yang tak habis-habisnya. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sistem meminta untuk berbunyi, dan segera, nilai pembunuhan penuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah telah mencapai batas atas. Apakah itu membersihkannya ke sedikit titik menelan? Ya, nilai pembunuhan. Dibersihkan, tuan rumah mendapat sedikit titik menelan. Pada saat ini, Yesuan masih dalam keadaan daging yang sama, dan titik menelan telah mencapai 5 poin. Tidak hanya itu, peningkatan elegi jiwa juga dengan cepat hancur, mencapai 30% dalam sekejap mata. Sekarang peningkatan jiwa elegi, tetapi bagi Yesuan 4 orang memiliki efek, tentu saja semakin tinggi semakin baik. Tidak cukup orang, mereka terpisah. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba memanggil avatar keluar, dan menembak mereka dengan gelombang pedang imajiner untuk membunuh jiwa-jiwa itu, dan mata Viantin di udara adalah kumpulan dari mereka yang mati. Meskipun sebagian besar belenggu ini telah tersapu sekali, barang-barang berharga hilang, tetapi jumlahnya bertambah menjadi sejumlah kecil. Pada saat ini,
Yesuan dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, dan sudah beberapa detik. Para pengawal melihat bahwa Yesuan dan yang lainnya kuat dan segera berkumpul bersama dan kemudian membunuh. Hei, cahaya butiran beras berani bersaing dengan bulan. Yesuan mendengus dan tampak sangat meremehkan. Bagaimanapun, target para pengawal ini bukanlah dia, tetapi para hantu dan pendekar pedang. Sangat disayangkan bahwa kelompok Qin Tianjian juga menikmati peningkatan dalam pesta pembunuhan, dan kekuatannya 3 kali lipat dari bakat. 10 master tingkat 5 yang tak terkalahkan ini dan 3 master tingkat 6 yang hancur karena daging, setelah tersapu oleh pedang yang dilanda gempa bumi, semuanya jatuh, satu tidak tersisa. Spike, hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Yesuan telah memperoleh sejumlah besar nilai pembunuhan, tetapi ini tidak cukup. Ketika orang-orang percaya ini melihat bahwa para pengawal itu sudah mati, mereka segera melarikan diri, tetapi mereka hanya lari dari pedang gempa bumi, mereka semua mati di bawah gempa bumi, dan mereka yang dibangkitkan, tidak ada yang bisa hidup pergi. Beberapa detik kemudian, Yesuan mendengar perintah sistem. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah telah mencapai batas atas. Apakah itu membersihkannya ke sedikit titik telan? Ya, oh, nilai pembunuhan dibersihkan, tuan rumah mendapat sedikit titik telan. Yesuan benar-benar bagus, kali ini, langsung biarkan dia mendapatkan 2 poin untuk ditelan, itu adalah keuntungan besar. Tepat sekali, orang-orang hampir mati. Pada saat ini, ada lebih dari 20.000 orang yang dibangkitkan oleh Kaisar Hantu. Ini adalah pasukan kematian yang sangat besar. Sayangnya, orang mati dari kebangkitan kematian dibatasi waktu, dan segera mereka akan menjadi mayat lagi. Pedang api virtual, pedang api virtual, meskipun pertempuran telah berakhir, tetapi Yesuan masih bertarung, banyak orang memiliki darah yang tak habis-habisnya, dan jika jiwa mereka pergi, mereka dapat dibangkitkan. Membunuh itu sederhana, jauh lebih sulit untuk menghapus jiwa, karena hanya Yesuan yang dapat melakukannya. Beberapa menit kemudian, Yesuan bergegas kembali, dan kebangkitan kehendak kematian telah mati. Pada saat yang sama, peningkatan elegi jiwa juga meningkat hingga 40%. Saya harus mengatakan bahwa kali ini benar-benar besar. Tuan kecil, ini adalah cincin Qiang Kun. Pohon itu tiba-tiba menyerahkan sebuah bungkusan besar, dan Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dan menuangkan semua barang di dalamnya ke dalam ruang menelan. Bagaimanapun, titik menelan 2 titik telah diperoleh, jadi Yesuan tidak perlu mengklik lagi, dan langsung menerobos. Hei, tuan rumah menerobos, dan arus adalah keabadian daging. Hei, roh abu menerobos, dan arus adalah keabadian daging. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini berada di tempat kelima dalam daging. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos. Dan arusnya adalah keabadian daging. Seiring dengan perintah sistem, kekuatan Yesuan dan yang lainnya telah meroket kali ini. 5 dewa racun mengorbankan banyak pengorbanan, tetapi sebagian besar barang tersapu, dan mereka tidak berada di pengawalan. Mereka seharusnya dibawa pergi oleh orang lain, jadi Yesuan tidak mendapatkan banyak, hanya 1 yang bisa dipromosikan, jika tidak, setidaknya ia dapat menerobos ke-4 realitas daging. Namun, ini sudah cukup. Tidak hanya ditingkatkan, tetapi juga memperoleh 2 poin menelan. Peningkatan elegi jiwa juga meningkat menjadi 40%. Ia juga telah menyelesaikan cincin pertama tugas acak serial, yang merupakan pengganda. Tidak jauh dari kelompok kucing, mereka semua menatap Yesuan dengan tatapan tertegun. Yesuan membunuh sejumlah lebih dari 2.000 dewa racun. Lompatan katak bahkan lebih baik. Setelah pertempuran, mereka menerobos bersama. Apa yang terjadi? Seorang wanita kucing yang berkepala menelan dan berenang, dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Ketika suara itu jatuh ke telinga Yesuan, dia hanya bereaksi. Ada yang lain di sini. Kucing-kucing ini pasti besar karena mampu memicu tugas acak berantai. Kucing-kucing ini, satu-satunya perbedaannya adalah dagingnya tidak mati, tetapi yang kuat sebenarnya berlipat 6, yang tampaknya agak toleran. Dagingnya tidak menghancurkan berlipat 6, itu adalah kecantikan kucing di depan matanya. Yesuan menatapnya, mengerutkan kening bertanya, "Kalian semua dikirim ke pengorbanan Dewa 5 racun?" "Tidak, kami punya alasan lain, dan kami ditangkap oleh laba-laba ini." Si cantik kucing menggelengkan kepalanya. "Alasan lain, Wen Yan?" Yesuan mengernyit,
Tampaknya tebakannya benar, kelompok kucing ini benar-benar memiliki latar belakang. Si cantik gadis kucing ini melanjutkan, namaku Sukin, awalnya tinggal di ladang binatang buas, tetapi karena beberapa situs di binatang buas baru-baru ini ditempati oleh 5 tempat beracun, suku kami dimusnahkan, jadi mereka dipisahkan dan kemudian ditangkap. Hidup, awalnya kami seharusnya dibunuh, tetapi orang yang menangkap kami tiba-tiba mendapat perintah, jadi kami selamat dan dibawa ke pintu laba-laba. Mengapa mereka tidak membunuhmu? Yesuan bertanya dengan cara yang aneh. Kakakku terpisah dari kami setelah suku itu dimusnahkan. Kemudian dia bertemu dengan laba-laba pintu laba-laba dan dirawat oleh laba-laba beracun. Jadi kami tidak membunuh bakat-bakat ini. Setelah beberapa saat, kakakku akan menikahi laba-laba beracun ini. Sukin menjawab. Ternyata, sekarang, Yesuan mengerti seluk-beluknya, tetapi ini tidak cukup untuk memicu tugas berantai. Masih menunggunya untuk bertanya, Sukin melanjutkan, saya mendengar bahwa ketika saudara perempuan saya ditangkap, dia tampaknya membangunkan darah langka dari keluarga saya, kucing emas, jadi itu hanya terlihat oleh laba-laba beracun. Kucing emas, alis Yesuan terangkat, sepertinya masalahnya ada di sini. Adikku awalnya adalah kucing angin biasa. Kudengar dia tiba-tiba berubah menjadi emas saat aku ditangkap, tetapi dia tidak sepenuhnya membangkitkan darah kucing emas. Orang di pintu laba-laba berspekulasi bahwa dia benar-benar terbangun. Hari itu hanya racun. Pemilik laba-laba menyambutnya hari-hari. Setelah Sukin selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Menurut pemahamanku, ada laba-laba hitam besar yang disebut laba-laba emas. Kurasa laba-laba racun itu mencoba mengaktifkan darah ini dengan adikku. Atau, aku ingin mencoba melahirkan darah. Keturunan darah laba-laba emas datang. Tanpa menunggu suaranya mereda, pikiran Yesuan membunyikan suara sistem. Hei, dering kedua dari tugas acak rantai dipicu untuk menyelamatkan saudara perempuan Sukin, Su Yue. Perintah, sistem, sungguh. Mendengar ini, mulut Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit miring. Setelah melihat senyum ini, Sukin agak tidak bisa dijelaskan. Apa alam laba-laba beracun itu? Yesuan berbalik dan bertanya. Saya mendengar bahwa itu adalah puncak tubuh telanjang, dan mungkin jiwa tidak hancur. Sukin menjawab, daging tidak padam. Setelah Suyin mendengarkan, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Sekarang ini adalah sifat rangkap 3 dari daging, dan pohon-pohon tua, Megatron, dan hantu semuanya berada dalam keadaan daging yang sama. Tidak masalah untuk berurusan dengan keabadian daging. Jika Anda ingin menyelamatkan Su Yue ini, kekuatan ini mungkin tidak cukup. Bahkan jika ada batu pecah dan unicorn dan badai pedang, itu tidak cukup untuk menjadi musuh. Apakah kamu ingin pergi ke pintu laba-laba, atau laba-laba? Yesuan bertanya lagi. Itu adalah pintu. Sukin menjawab, jika kamu mengambil jalan lain, akan ada susunan transmisi. Setelah melewati jalan di masa lalu, kamu dapat mencapai laba-laba. Karena itu adalah divisi, maka yang kuat seharusnya tidak terlalu banyak, tetapi itu tidak berhasil. Yesuan terdiam. Kakak, bisakah kamu membantu kami menyelamatkan adik Su Yue? Pada saat ini, tiba-tiba seorang gadis kecil yang cantik berlari ke Yesuan. Tidak ada kesalahan. Masih belum menunggu Yesuan untuk membuka, Sukin memimpin untuk membuat sebuah kalimat, Yesuan telah menyelamatkan mereka, dan sekarang membiarkan Yesuan pergi ke pintu laba-laba untuk menyelamatkan orang, bukankah untuk mendorong Yesuan ke jalan? Meskipun Yesuan kuat, beberapa orang dapat menantang level berikutnya. Namun, ketika tanggal pernikahan berakhir, mungkin ada master level abadi yang akan datang untuk memberi selamat padanya. Tidak mungkin untuk menyelamatkan orang. Yah, gadis kecil itu tiba-tiba menjerit dan mendengus. Yesuan menatap gadis kecil imut yang berada dalam kondisi keabadian dan berkata, aku tidak ingin berbicara tentang menyelamatkan orang, tetapi aku harus bertanya terlebih dahulu, berapa umurmu tahun ini? Usianya masih 1000 tahun setelah 50 tahun. Gadis kucing itu menjawab dengan jujur. Aku menggosok. Setelah mendengarkan Yesuan, hati tanpa sadar meraung. Nima adalah iblis berusia hampir 1000 tahun, juga disebut kakak laki-lakinya, apakah ini menjual Meng? Namun, dunia ini pada dasarnya tidak adil. Orang-orang di 5 area beracun ini biasanya terlahir dengan tingkat umur panjang. Ditambah dengan bimbingan master, tidak sulit untuk berkultivasi sampai akhir. Setelah menembus keabadian, akan ada setidaknya 20.000 harapan hidup. Tentu saja,
Sangat sulit bagi orang kebanyakan untuk bertahan hidup sampai mati, dan selalu ada jatuh yang tidak disengaja. Namun, ini juga jauh lebih besar daripada Ye Xuan, seorang pemuda berusia 20-an. Gadis kecil ini bisa menjadi leluhurnya, mengerikan. Setelah harapan hidup, rata-rata orang juga akan menunda waktu kelahiran. Gadis kecil ini berusia kurang dari 1000 tahun. Diperkirakan dia hanya seorang anak di suku itu. Ye Xuan berpikir dalam benaknya, tidak peduli dengan masalah ini, melanjutkan, aku dapat membantumu dengan masalah menyelamatkan orang, tetapi kamu terlalu berbahaya di 5 tempat beracun ini, aku akan mengirimmu menjauh dari 5 tempat beracun itu terlebih dahulu. Dengan kata lain, ada pintu menuju kehampaan, dan kemudian Ye Xuan langsung mengenakan masa lalu. Mata ruang angkasa, Sukin dan yang lainnya terkejut, dan kemudian mengikuti Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan sekali lagi membuka pintu menuju kehampaan. Setelah beberapa kali, semua orang meninggalkan 5 tempat beracun dan tiba di tepi 5 pemandangan beracun. Ye Xuan membawa kerumunan itu ke tempat terpencil, lalu perlahan berkata, "Orang-orang di sini tidak tinggi. Kalian seharusnya tidak memiliki kehidupan dan kekhawatiran karena kekuatan kalian. Kalian di sini, dewasa, kamu hanya berkata, kamu punya cara untuk menyelamatkan Su Yue." Sukin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Ya, jadi kamu bisa menunggu kabarku di sini." Ye Xuan mengangguk. Sukin merasa luar biasa, karena Ye Xuan hanya tubuh rangkap 3. Alam seperti ini ada di gerbang Tianchai, dan paling-paling itu adalah murid asing. Orang tua botak dan kaisar licik itu kuat, tetapi mereka juga lebih kuat dari laba-laba beracun, tetapi belum lagi mungkin ada orang-orang dengan tingkat keabadian yang datang, dan hampir mustahil untuk menyelamatkan orang. Aku memiliki mata ruang angkasa, dan aku masih memiliki seorang guru untuk membantu. Kamu di sini, jangan berlarian. Alis Ye Xuan tiba-tiba terkunci, wajahnya berkata dengan bermartabat. Jika orang-orang ini tidak terkait dengan hadiah misinya, dia terlalu malas untuk mengingatkannya. Setelah itu, dia tidak menunggu pihak lain untuk membuka, langsung menghancurkan kehampaan dan kembali ke tempat di mana pertempuran baru saja terjadi. Pintu kehampaan tidak sama dengan pintu ruang, dan daya konsumsinya sangat kecil, jadi Ye Xuan tidak memiliki masalah untuk 100 penggunaan berturut-turut. Sukin dan yang lainnya sedang melihat punggung tampan Ye Xuan yang pergi, tetapi dia menunggu di tempat tersembunyi ini. Pada titik ini, paling banyak ada 2 orang yang tidak mati secara fisik, dan Sukin tidak mati secara fisik. Mereka benar-benar tidak memiliki kekhawatiran tentang hidup mereka. Namun, dapatkah Ye Xuan benar-benar menyelamatkan orang? Pada saat ini, Ye Xuan dan yang lainnya telah kembali ke medan perang Fang Kai. Tuan kecil, hari ini, meskipun laba-laba hanya pintu yang terpisah, tetapi kekuatan fisik dari yang kuat tingkat tinggi akan cukup banyak. Apakah Anda punya rencana? Pohon tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tentu saja ada rencana, yaitu membunuh. Ye Xuan menjawab tanpa sadar. Tetapi saya harus mengatakan bahwa misi ini memang agak rumit. Meskipun laba-laba hanya dibagi menjadi gerbang pada siang hari, mungkin ada banyak master yang memiliki 7, 8 atau bahkan 9 berat di pintu. Laba-laba beracun dan master adalah puncak tubuh. Pada hari pernikahan, mungkin ada master tingkat abadi, dan tidak mudah untuk melakukannya dengan keras. Fang Kexuan juga bertanya tentang beberapa hal. Laba-laba beracun ini adalah putra bungsu dari pintu surgawi. Ia juga yang paling berkualitas. Setelah 3000 tahun budidaya, ia telah menembus ke puncak tubuh telanjang. Di masa depan, sangat mungkin untuk mewarisi posisi gerbang utama pintu surgawi, yang merupakan salah satu dari 5 penguasa 5 dewa racun. Jika Ye Xuan akan mengadakan pernikahan besar, saya khawatir saya akan dicari di seluruh negeri, tetapi ini bukan apa-apa baginya. Singkatnya, mari kita bicarakan dulu. Setelah terobosan, kecepatan Ye Xuan meningkat pesat, dan tiba di susunan transmisi itu dalam beberapa jam. Memang ada 5 dewa racun di jalur transfer yang menjaga, tetapi wilayahnya tidak tinggi, semuanya dibunuh oleh Ye Xuan, dan mereka telah berhasil melewatinya. Menurut Sukin, setelah transfer selesai, pergilah ke barat laut selama 1 hari, dan Anda dapat mencapai laba-laba. Namun, 1 hari didasarkan pada jejak kaki Sukin. Tentu saja, kecepatan Ye Xuan saat ini diperkirakan serupa. Segera, Ye Xuan tiba di pintu laba-laba hari ini, yang merupakan tempat laba-laba racun berada. Karena itu manusia,
Yesuan harus menyembunyikannya, dan kemudian mengamati musuh. Pada hari ini, kekuatan laba-laba tidak lemah. Murid terburuk adalah 3 realitas tubuh fisik. Yang kuat mencapai 6 atau bahkan 7 tubuh berat, dan masih ada beberapa hari saat ini, jadi Yesuan dapat menggunakan waktu ini, peningkatan. 5 dewa racun baru-baru ini membutuhkan banyak pengorbanan, tetapi pengorbanannya adalah 5 dewa racun, jadi itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan laba-laba ini. Tetapi pengorbanan ini akan dikirim ke pintu dan kemudian dikirim ke pintu total. Yesuan berpikir dalam hatinya. Dalam hal ini, pasti akan ada sejumlah besar pengorbanan yang dikirim ke pintu, jadi rencananya adalah berkeliaran di sekitar pintu untuk melihat apakah mereka dapat bertemu skuadron ini dan kemudian membunuh mereka. Kali ini, mungkin Anda dapat mencapai batas atas nilai pembunuhan. Dalam hal ini, darah pertempurannya akan jatuh. Pohon tua, Megatron, Kaisar Hantu, kalian pergi ke tenggara barat secara terpisah. Aku pergi ke utara, tetapi aku harus menutupinya, dan melaporkannya kepadaku segera setelah aku menemukannya. Yesuan berkata kepada ketiganya, itu bagus. Pohon itu seharusnya sudah tua, lalu berbalik dan pergi. Kali ini, selama itu lancar, kekuatannya akan meroket, dan itu benar-benar mengasyikkan. Butuh waktu sekitar 1 hari untuk bergegas. Segera, 3 pohon tua sudah ada di tempatnya, dan mereka menunggu setengah hari dari gerbang Tianjiao. Pada hari ini, Yesuan juga diam-diam membunuh murid pintu laba-laba. Dengan kekuatannya, dia tidak akan membunuh 5 tingkat tubuh. Dalam 2 hari, itu adalah hari ketika laba-laba beracun kurang menikah, dan akan ada seorang master yang datang. Mempertimbangkan bahwa seseorang mungkin datang lebih awal, Yesuan takut hanya akan ada 1 hari tersisa. Mengapa kamu tidak datang? Apakah ini kelompok terakhir Sukin? Di tempat tersembunyi, Yesuan menyembunyikannya dalam keadaan pembunuhan. Saat itu, ada berita tiba-tiba dari Megatron. Megatron berada di selatan, yaitu arah Yesuan Lai. Setelah mendengar berita itu, Yesuan dengan cepat menerobos kehampaan dan datang ke Megatron. Karena Megatron adalah senjata, tidak ada napas, dan itu tersembunyi dengan baik, jadi tidak ditemukan. Setelah Yesuan tiba, dia dengan cepat mengamatinya dengan mata wawasan. Jumlah pasukan ini juga puluhan ribu. Diperkirakan ada juga 20.000 orang, yang mirip dengan pasukan sebelumnya. Namun, kekuatan pengawal lebih kuat dari sebelumnya. 8 daging tidak mati, 3 daging tidak mati, dan ada 1 tubuh yang tidak mati. Mata Yesuan melirik. Jika sebelumnya, dia akan takut padanya, tetapi sekarang mereka semua telah menerobos, tidak perlu cemburu. Orang yang telah menangkap Sukin sebelumnya adalah fisik dan abadi. Hal-hal baik diperkirakan telah dikikis olehnya, tetapi kemudian dia pergi. Kalau tidak, aku tidak akan semudah itu menghancurkan tim pengorbanan. Hati Yesuan, pikirku. Dalam pandangannya, hal-hal baik diperkirakan berada di tangan tubuh yang tak terkalahkan. Selama mereka terbunuh, maka mereka pasti dapat menerobos lagi. Namun, kali ini saya ingin mencapai batas atas nilai pembunuhan, saya khawatir itu tidak cukup. Tidak peduli. Yesuan tidak lagi mencari masalah, dan membiarkan tim ini mengejar ketinggalan dengan jalan selama sehari, diperkirakan akan tiba di gerbang Tianjiao, jadi dia harus mulai sesegera mungkin. Saat ini, dia baru saja menarik pohon tua dan kaisar yang licik, lalu langsung menembak. Itu hanya 2,5 hari sebelum badai pedang terakhir, jadi kali ini tidak lagi berguna. Namun, kali ini mereka memiliki peningkatan kualitatif dalam kekuatan mereka. Selama mereka membunuh beberapa pengawal, sisanya tidak takut bunuh. Atas perintah Yesuan, 3 pohon tua itu bergegas keluar. Ada musuh. Pengawal yang dipenjara dalam daging itu cepat merespons, dan langsung berteriak. Kemudian, para master yang tersebar di seluruh brigade. Pengorbanan segera menaikkan semangat 120.000 poin. Tempat di mana Yesuan didakwa adalah master dari tubuh 7 kali lipat. Rencana Yesuan adalah untuk menyelesaikannya dalam gelombang pertama tuduhan. Itu sangat dekat dengan gerbang Tianchai, dan mungkin ada yang lewat. Pastikan untuk membuat keputusan cepat. Berani, mati. Master 7 keterampilan yang cerdik ini memberikan minuman rendah dan membunuh Yesuan. Potong. Yesuan tidak setuju, dan memberi perintah kepada Kaisar Hantu. Kemudian, Kaisar Hantu tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan meraih master dari tubuh vulgar itu. Cengkeraman Hades. Setelah Raja Kalajengking menjadi kaisar yang licik,
tidak ada waktu pendinginan untuk cengkeraman suci ini, dan hanya peningkatan 1% yang diperlukan untuk setiap penggunaan. Meskipun itu sia-sia, itu masih harus digunakan agar tidak kagum. Kaisar licik itu sudah dalam keadaan abadi. Efek cengkeraman Hades sangat kuat. Tuan dari inkarnasi-inkarnasi belum bereaksi, dan dia telah ditarik dari jarak yang jauh. Ketika dia bereaksi, pohon tua itu sudah berkedip di belakangnya, dan kemudian dia mengangkat tangannya. Hei, orang kuat yang tidak menghancurkan tubuh 7 kali lipat itu dipukul dengan keras, tidak mampu menahan robekan cengkeraman Hades, dan langsung ditarik ke depan Kaisar Hantu. Potong, mata Kaisar Hantu pada hantu, pedang besar di tangan dan pedang licik tersapu keluar. Tuan dari tubuh 7 kali lipat daging hanya dapat memblokir satu sisi, tetapi dipotong oleh sisi lain dan langit tertutup. Otak hancur dan jiwa terisolasi. Kemudian, suara patah terdengar. Panggil, ingatan Yesuan tentang gelombang pedang tanpa api menghantam jiwa. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem berbunyi, dan Yesuan dengan cepat menyapu dan mengambil cincin Qiankun. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya adalah keabadian daging. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya adalah 6 kali lipat daging. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini adalah 6 kali lipat daging. Hei, hantu dan Kaisar Agung menerobos, dan arusnya adalah 6 realitas daging. Ada banyak hal baik di cincin Qiankun ini. Bahkan jika Anda hanya menggunakan batu pecah di langit, Anda dapat langsung mengembalikan waktu pendinginan. Sekarang, bahkan jika ada sifat yang tidak terbatas, bahkan 9 pemain kuat tidak akan dapat menyelamatkan pengorbanan ini. Bunuh, satu tidak akan tinggal. Yesuan menyapu sebuah lingkaran dan menemukan bahwa semuanya adalah penganut 5 dewa racun, mereka langsung diperintahkan. Badai, hujan lagi, berangkat lagi. Bahkan pengawal terkuat yang berada dalam keadaan mati yang sama sudah mati, dan mereka masih berduri, belum lagi pengawal lainnya. Namun, beberapa orang ingin mengirim sinyal ke pintu laba-laba, tetapi sayangnya Yesuan langsung menghantam mata pembunuh itu ke punggungnya. Pembunuhan pecah. Pedang api virtual. Hei, kepala pria itu pecah dan jatuh seketika. Kemudian, dia dipengaruhi oleh kehendak kematian Kaisar, dan setelah meninggalkan sebuah cincin, dia berubah menjadi tubuh tanpa kepala dan membunuh orang lain. Kehendak kematian Kaisar yang licik dapat memanggil mayat-mayat yang lebih rendah dari wilayah mereka sendiri untuk bertarung demi diri mereka sendiri. Jika mereka memanggil level yang sama, mereka akan mengonsumsi air jiwa. Agar tidak membocorkan angin, Yesuan harus berhati-hati. Pertarungan ini tidak berlangsung lama, dan setelah setengah menit, semua orang mati. Lagi pula, begitu seseorang mati, mereka akan dibangkitkan oleh Kaisar licik dan kemudian menyerang orang lain. Adapun mereka yang bepergian, mereka hanya dapat diserahkan kepada Yesuan. Setelah perang ini, peningkatan elegi jiwa tidak meningkat banyak, hanya mencapai 45%, tetapi itu tidak buruk. Kemudian, Yesuan dengan cepat memilah-milah tempat kejadian, dan bahkan setetes darah pun tidak tinggal, dan kemudian dengan cepat pergi. Tuhan tidak tahu, hantu tidak tahu. Pohon itu sudah tua, kalian bertiga terus menatap, beritahu aku jika ada gerakan. Yesuan segera memecah kehampaan dan membiarkan 3 pohon tua itu pergi ke ekor. Kali ini, dia telah memperoleh banyak hal. Dia memperkirakan bahwa jika dia datang lagi atau 2 kali, dia hampir akan dapat menembus ke 5 kali lipat. Pada saat itu, sudah cukup untuk memukul pintu. Selain itu, tugasnya bukanlah menghancurkan pintu laba-laba, tetapi menyelamatkan Su Yue. Selama dia dekat dengan Su Yue, dia bisa pergi bersama Su Yue. Bagaimanapun, dia memiliki mata ruang dan mata kekosongan, dan Anda dapat dengan mudah meninggalkannya di sini. Dia menunggu sebentar, kemudian, lelaki tua itu juga mendengar berita itu, dan kemudian dia dengan cepat menerobos kekosongan. Pasukan skuadron ini juga memiliki kecerdasan yang cerdas, dan sekarang pohon tua, Megatron, dan Kaisar yang licik sudah menjadi 6 yang tidak terpisahkan, dan dia rapi dan keras. Segera, skuadron ini juga dimusnahkan oleh Yesuan, dan kemudian Yesuan terus menguntit. Pada saat ini, ia telah mencapai tepi terobosan. Diperkirakan bahwa skuad lain akan dapat menerobos ke tubuh. 9 tempat telah hilang. Tepat ketika waktu pendinginan Bladestorm akan berlalu, ada berita dari Kaisar Hantu. Pada saat itu,
Yesuan dengan cepat menerobos kekosongan dan membawa pohon tua dan Megatron ke masa lalu. Meskipun kali ini skuad pasukan lebih sedikit dari sebelumnya, tetapi Dewa Kepala juga merupakan 7 fisik dan abadi. Ketika Yesuan melihatnya, seolah-olah ia telah melihat pengalaman itu. Selama ia menghancurkan tim pengorbanan, ia memperkirakan bahwa ia dapat menerobos. Rencana lama, bunuh. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dan langsung bergegas keluar. Pohon tua, Megatron dan Kaisar Hantu dengan cepat melewati paket 3 arah. Siapa? Kepala Inkarnasi, prajurit 7 dimensi, setelah mendengar gerakan itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak bersumpah. Sayangnya, pohon tua telah membunuhnya. Api, hei, pohon tua dari pohon itu menghantam kepala orang ini. Tiba-tiba, kepala ini meledak seperti noda, dan jiwanya melayang pergi secara langsung. Kemudian, itu adalah gelombang pedang virtual tanpa api milik Yesuan. Hei, jiwa itu terbakar, dan dengan cepat menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, peningkatan elegi jiwa Kaisar Hantu juga meningkat. Karena ranah Kaisar Hantu tinggi, begitu banyak pengorbanan telah membuat peningkatan elegi jiwa tidak banyak. Setelah beberapa kali, peningkatannya hanya mencapai 50%. Namun, ini tidak buruk. Bagaimanapun, peningkatan sebelumnya hanya efektif untuk Kaisar Hantu. Yesuan tidak dapat menikmati peningkatan 20%, tetapi sekarang dia dapat menikmati peningkatan 50%, yang sangat bagus. Namun, ketika dia hendak membersihkan pasukan dari pengorbanan ini, tiba-tiba ada minuman keras yang jatuh ke telinganya, lancang. Yesuan mendengar suara itu, menoleh dan meliriknya, dan melihat sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Master ini bukan orang dari Tian Chaomen, tetapi dari Jin Zonzong. Seluruh wajahnya bengkak dan jelek. Sepasang mata besar itu bisa membuat kulit kepala mati rasa. Kecepatan ini adalah takdir tubuh. Tidak, itu adalah jiwa yang tidak binasa. Yesuan terkejut oleh orang ini, tetapi tidak menyangka akan secara tidak sengaja menabrak seorang master jiwa. Jika dagingnya tidak mati, dia bisa mengatasinya, tetapi sekarang dia memiliki jiwa yang tidak hancur. Orang sekuat itu tidak bisa menghadapinya. Namun, saat dia segera menerobos, dia tidak bisa menyerah. Bangun, Kaisar Hantu dan Megatron untuk menghentikannya. Yesuan segera memberi instruksi kepada keduanya. Megatron dan Kaisar Hantu mendengar kata-kata itu dan dengan cepat berbalik dan bergegas. Mereka semua tidak terlihat dan yang lainnya adalah jiwa yang tidak hancur, dan perbedaannya adalah 4 alam. Oleh karena itu, beberapa cara harus digunakan. Jangan hancurkan jiwa. Dalam sekejap, atribut lengkap Kaisar Hantu dan Megatron meroket 2 kali lipat, ditambah 2 kali lipat pencegahan dan kebugaran unicorn, mereka mampu memainkan kekuatan tempur 5 kali lebih banyak. Adapun Yesuan, Su Lao dan mayat perang yang dibangkitkan itu, mereka mulai dengan cepat membersihkan medan perang. Melahap, melahap, melahap. Yesuan mulai melahap rampasan dengan cepat, dan kultivasi orang-orang dengan cepat meningkat. Pada saat yang sama, Kaisar Hantu dan Megatron telah bermain melawan penguasa jiwa, tetapi mereka telah dikalahkan oleh pihak lain. Penguasa tingkat jiwa abadi, benar-benar layak menyandang nama itu, bahkan jika Kaisar Hantu menggunakan jiwa perang abadi, meningkatkan 2 kali atribut lengkap tidak dapat bersaing, untungnya menggunakan jiwa perang abadi, jika tidak, pukulan ini cukup untuk mengalahkan mereka. Hei, ayo, mata Yesuan membelalak, dan saat berikutnya, perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah tempat kelima dalam daging. Hei, roh Ashes menerobos, dan arus adalah akhir dari tubuh. Hei, Megatron menerobos, dan arus adalah akhir dari tubuh. Hei, Hantu Kaisar Agung menerobos, dan arus adalah akhir dari tubuh. Serangkaian 4 perintah sistem berbunyi, yang membuat napas Kaisar yang licik tiba-tiba meroket beberapa kali. Kaisar yang licik dan Megatron, yang tidak pernah mati di dunia 6 kali lipat, bahkan tidak dapat mengambil sisi lain dari permainan, sekarang saatnya untuk menerobos ke inkarnasi tubuh. Semuanya akan baik-baik saja. Tepat sebelum Hantu dan Megatron menerobos, pihak lain melancarkan 2 pukulan. Kali ini, selain Megatron yang terkena, Kaisar Hantu sulit untuk dijemput. Dalam kasus level yang sama, kekuatan Kaisar Hantu adalah yang terkuat, diikuti oleh pohon tua, dan terakhir Megatron. Adegan ini, Yesuan juga menebak, jadi setelah Megatron dibombardir,
itu langsung berubah menjadi pedang besar, dan kemudian menyapu ke sisi Kaisar Hantu, ditangkap olehnya. Pada saat yang sama, tubuh kebangkitan Kaisar Hantu semuanya dijarah menuju jiwa-jiwa yang perkasa, termasuk para pengawal yang abadi. Mata kematian, Tuan ini segera menjawab, tetapi di wilayahnya, bahkan Tuan yang tidak kompeten tidak dapat menghancurkan pertahanannya, para pejuang perang tingkat rendah ini, tidak dapat menghancurkan pertahanan. Tujuannya adalah untuk melihat Kaisar yang licik ini. Pada saat ini, Yesuan sedang memikirkannya di kejauhan. Jika hanya ketidakkonsistenan enam berat dan ketidakkonsistenan tubuh, dengan jiwa yang tak terkalahkan, hantu Kaisar pasti akan dapat saling bertarung sebagai karung pasir. Sangat disayangkan bahwa kali ini adalah celah antara tubuh dan jiwa yang tidak senonoh. Ada perbedaan antara dua alam dan alam yang besar. Meskipun Kaisar Hantu sekarang dapat bergerak dengan pihak lain, diperkirakan bahwa durasi jiwa pertempuran yang tak terkalahkan akan terbanting. Memikirkan hal ini, Yesuan juga ragu-ragu, dan pohon tua itu sudah membantu di masa lalu, tetapi tampaknya tidak berpengaruh. Langit yang hancur dan batu serta unicorn itu kuat, tetapi jika itu bukan musuh, itu adalah tampilan. Pendinginan badai bila baik-baik saja, tetapi setelah pendinginan selesai, efek jiwa yang tak terkalahkan telah berlangsung lama. Tidak disarankan untuk tinggal lama, pergi. Yesuan tidak mengatakan apa-apa. Itu untuk memecah kekosongan, dan kemudian 3 pohon tua diterima di ruang penanaman. Hei, pintu kehampaan langsung tertutup, meninggalkan Tuan yang salah. Mata angkasa, Tuan Jinzong ini meliriknya, meskipun dia mengatakan bahwa dia bukan orang Tianchaomen, tetapi 4 kekuatan Tianzumen dan Jinzongzong juga disebut 5 dewa beracun. Pengorbanan ini dibutuhkan oleh 5 dewa racun. Suan benar-benar berani membunuh pengorbanan ini, siapa itu? Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa pintu kosong Yesuan bukanlah mata angkasa, tetapi mata ketiadaan. Saat ini, Yesuan sudah jauh dari sana. Hari ini, laba-laba beracun dari pintu laba-laba adalah pernikahan yang besar. Itu benar-benar seorang master dengan tingkat jiwa yang tak terkalahkan, tetapi sekarang aku telah menerobos ke dalam tubuh, dan ketiga pohon tua semuanya telah pergi ke dalam tubuh. Jika kamu sudah menikah, kamu akan memenuhi syarat. Yesuan berpikir dalam hatinya. Saat ini, ada lebih dari sehari, jadi dia memikirkan cara lain. Megatron dapat diubah menjadi senjata dan kemudian dibawa masuk oleh seorang murid. Namun, 99% dari 5 orang beracun ini memiliki keyakinan, dan tidak mudah untuk dikendalikan. Oleh karena itu, Yesuan berbalik di gerbang Tianchai, dan memilih 1 orang. Orang ini adalah murid Tianchao, dan tubuhnya tidak mati, dan lebih rendah dari Yesuan. Yesuan bersikeras memegang orang ini dan kemudian langsung menggunakan mata jiwa. Hei, kendali gagal. Hei, kendali gagal. Hei, kendali gagal. Bahkan jika kamu memiliki mata peri, Yesuan hampir tidak dapat mengendalikan orang ini. Bagaimanapun, ada kristal keyakinan di kepala orang lain. Tidak mudah untuk dikendalikan. Yesuan telah menggunakannya puluhan kali. Jiwa orang ini akan runtuh. Namun, ketika jiwanya akan meledak, Yesuan akhirnya mendengar suara sistem. Hei, kendalikan kesuksesan. Itu tidak mudah. Aku menggunakan puluhan mata jiwa itu terus-menerus saling mengendalikan dan akhirnya saling mengendalikan. Namun, kristal kepercayaan di benak orang lain sudah retak dan akan segera pecah. Akhirnya mudah dikendalikan, tidak mudah. Yesuan menghela napas lega, dan mata jiwa mata peri itu sangat kuat, tetapi orang yang percaya pada pihak lain jauh lebih kuat darinya, jadi sangat sulit dikendalikan. Aku pernah melihat orang ini. Murid berambut panjang dari laba-laba hari ini berkata dengan hormat. Megatron, berubah menjadi orang buta, dan memasuki pintu laba-laba bersamanya. Yesuan berkata kepada Megatron. Ketika Megatron mendengar ini, dia segera berubah menjadi kalajengking hijau, dan kemudian bekerja sama dengan murid berambut panjang itu untuk menyelinap ke arah kalajengking itu. Ada visi bersama antara Yesuan dan Megatron, dan ada posisi khusus dari kekosongan. Selama Megatron tidak mati, dia bisa tiba di bagian dalam pintu laba-laba dalam sekejap. Pada hari pernikahan, selama Megatron melihat Su Yue, Yesuan dapat langsung menerobos masa lalu, dan kemudian menandai Su Yue dengan perintah pembunuhan kematian, langsung melintas di belakang Su Yue, membawanya pergi dengan paksa. Ini adalah rencana Yesuan. Selama kecepatannya lebih cepat, biarkan pohon tua dan penyanyi hantu membuat sedikit suara, itu harus berhasil.
Tentu saja, jika Anda melihat Su Yue ini sebelumnya, maka semuanya sederhana. Segera, murid berambut panjang ini tiba di gerbang Tianchai dan kemudian berhasil berbaur dengannya. Dengan berbagi visi, Ye Xuan dapat melihat apa yang dilihat Megatron. Sangat disayangkan bahwa murid berambut panjang yang dia kendalikan terlalu rendah, hanya murid biasa. Diperkirakan bahwa hari pernikahan besar hanya dapat dilihat dari jauh. Namun, Ye Xuan juga berhasil mencampurnya, dan dia tidak perlu langsung memasukinya sampai lusa. Mengenai berapa banyak master yang datang, Ye Xuan tidak jelas. Bagaimanapun, dia telah melihat banyak daging dan darah, dan ada beberapa master yang tidak terkalahkan dari 4 kekuatan lainnya. Segera, hari pernikahan telah tiba. Laba-laba dari keluarga laba-laba secara alami menikah, dan tentu saja mereka akan sibuk. Pernikahan masih berlangsung, dan kedua mempelai tidak ada di sana, tetapi beberapa tetua dari Tianjiamen sedang memimpin. Namun, saat itu tengah hari, tiba-tiba sebuah napas menyebar dan menyelimuti seluruh pintu laba-laba. Kemudian, di kedalaman pintu laba-laba, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba naik dan langsung menuju ke langit. Ini, darah kucing emas telah sepenuhnya terbangun. Haha, spekulasi pintu itu benar-benar bagus, darah kucing emas benar-benar telah terbangun hari ini. Meskipun itu adalah orang di bidang binatang buas, tetapi alam tubuh tidak mati, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri. Laba-laba beracun mungkin memutuskan untuk menggunakannya untuk membuka darah laba-laba emas. Karena kehati-hatian, kristal kepercayaan wanita kucing itu tidak terkelupas secara paksa. Sekarang dia telah terbangun. Ketika dia selesai, dia diperkirakan percaya pada laba-laba. Orang-orang di pintu laba-laba semuanya menunjukkan senyuman. Hari ini adalah hari pernikahan laba-laba beracun. Saya tidak tahu, apakah penjaga pintu laba-laba akan datang, apakah itu akan datang. Itu adalah salah satu dari 5 guru besar dari 5 dewa beracun. Semua dewa yang dipercayai laba-laba iblis tidak yakin apakah mereka merasa terhormat untuk melihatnya hari ini. Pada saat ini, di luar pintu laba-laba, Ye Xuan melihat kolom cahaya keemasan ini. Sepertinya Su Yue sudah benar-benar terbangun, lalu, selanjutnya, dia dan laba-laba beracun itu menikah. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Ketika laba-laba beracun dan Su Yue muncul, saat itulah dia menembak. Tentu saja, sebelum ini, beberapa gerakan harus dilakukan, dan suaranya selalu mengenai barat. Untuk menyelesaikan putaran kedua dari tugas acak serial ini, diperkirakan ada beberapa biaya, seperti menggunakan kartu hall. Dengan penglihatan Megatron, Ye Xuan akhirnya melihat wajah laba-laba beracun itu. Laba-laba beracun ini berpenampilan muda, mengenakan kemeja ungu hitam, dan selalu ada senyum di wajahnya. Tampaknya tidak ada perbedaan lain dari laba-laba ajaib pada umumnya. Karena Ye Xuan tidak ada di sini, dia tidak dapat memastikan apakah laba-laba beracun itu adalah tubuh dari tubuh telanjang, atau jiwanya tidak hancur. Namun, orang-orang yang dia kendalikan, tetapi mendengar suara para tamu di sekitarnya. Di gerbang Tianchai ini, setidaknya ada 5 jiwa yang tidak terkalahkan, termasuk yang bermain melawan Ye Xuan pada hari yang sama. Ini berarti bahwa Tianchai Men sudah tahu bahwa beberapa orang merampok pengorbanan itu, dan kemudian secara alami mencurigai bahwa ada binatang buas. Hari ini, Tianchai Men tampaknya sangat bahagia. Faktanya, ada banyak ahli dalam kegelapan yang waspada. Mungkin seseorang akan datang untuk membuat masalah. Ye Xuan, yang memikirkan hal ini, memutuskan untuk menunda waktu tembakannya sendiri. Tentu saja, pohon tua dan kaisar hantu tidak membutuhkannya. Tugas mereka adalah membuat masalah tanpa batas. Setelah beberapa saat, Su Yue, yang membangkitkan darah kucing emas, akhirnya muncul di depan semua orang. Wanita keluarga kucing, di antara para orc, sama populernya dengan wanita rubah. Su Yue ini juga sangat imut dan imut, mengenakan gaun putih, dan di bawah gaun putih ini, dia ditutupi dengan 2 ikat lengan, yang membuatnya tidak dapat menggunakan kemarahan. Tentu saja, bahkan jika itu dapat digunakan untuk membuat kemarahan, dia hanya masalah ketidakpastian. Bahkan para murid Tianchai lebih baik daripada cara melarikan diri dari kelahiran. Laba-laba racun memiliki 2 batasan padanya, dan dia tidak ingin dia melakukan apapun hari ini, biarkan semua orang melihat lelucon. Akhirnya aku melihatnya. Pada saat ini, Ye Xuan berbagi penglihatan Megatron dan melihat Su Yue ini. Namun, ini bukan saatnya baginya untuk memulai,
karena bahkan jika dia menerobos kehampaan dan kemudian menandai Su Yue dengan perintah pembunuhan maut, dia juga perlu menerobos pengepungan, karena jarak pembunuhan tidak cukup. Meskipun dia tidak tiba pada saat itu, tetapi pohon tua dan kaisar hantu tidak apa-apa. Saat ini, Ye Xuan secara langsung menggunakan posisi khusus kehampaan, dan kemudian menghancurkan kehampaan, membiarkan pohon tua dan kekaisaran hantu menyerbu masuk. Tanpa menunggu semua orang bereaksi dengan senyuman, keduanya mulai membunuh. Api, pohon itu adalah yang pertama memimpin, dan pemilik laba-laba beracun itu berkedip menjauh. Su Yue bukanlah penguasa di sisi itu, dan penguasa jiwa tidak jauh dari laba-laba beracun itu. Jika laba-laba itu adalah penguasa, maka Ye Xuan dapat langsung menghancurkan kehampaan dan mengambil Uni Soviet. Yue, namun, pohon tua itu hanyalah tubuh inkarnasi, dan belum mencapai setengahnya, dan telah dihentikan oleh dua tetua dari tubuh surgawi. Benar saja, seseorang membuat masalah, mencari kematian. Seorang tetua berteriak dan pergi ke pohon itu bersama tetua lainnya. Pohon tua itu tahu bahwa itu adalah pertahanan yang tidak dapat dihancurkan, jadi ia langsung menembak ke salah satu dari mereka. Api, saat berikutnya, pohon itu datang ke belakang satu orang dan kemudian meninju. Pada saat yang sama, pohon itu sekali lagi membuka pintu menuju kehampaan, dan kemudian gas pedang tak terlihat keluar darinya. Pedang tanpa api virtual, meskipun Ye Xuan tidak berada di Tianchai, tetapi pintu kehampaan menghabiskan lebih sedikit daya, ia dapat menggunakan metode ini untuk mendukung. Hei, hei, dua suara teredam menyebar, tubuh surgawi kecoa tidak hancur, dan para tetua langsung dibombardir, dan jiwanya langsung terpisah. Kemudian, Ye Xuan akan menggantikannya untuk menerima kehampaan di pintu. Hei, pintu kehampaan ditutup, Ye Xuan mendukung dari jarak jauh, dan mendapatkan rampasan. Adegan ini tiba-tiba terjadi, bahkan laba-laba beracun dan 5 jiwa kuat yang tidak merusak lingkungan tidak merespons. Apa yang sedang terjadi? Seseorang menggunakan mata ruang angkasa. Seseorang segera bereaksi, tetapi sudah terlambat dan pintu kehampaan ditutup di ujung lain. Kaisar hantu juga mudah membunuh beberapa tetua es-planet di dekatnya, yang semuanya tidak terlihat oleh 7 atau 8 orang. Pernikahan akan segera menjadi pemakaman. Di 5 tempat beracun, aku berani menembak pintu laba-laba, benar-benar dikirim oleh binatang buas, tangkap mereka. Seorang tetua pintu surgawi berteriak dengan keras. Meskipun kata-katanya seperti ini, tetapi kecepatan pohon tua, bahkan tubuh yang tak terkalahkan tidak dapat mengimbangi yang kuat, korban menyebar seketika. Sekarang kaisar yang licik tidak terlihat, dan wilayahnya lebih rendah dari ini. Semua mayat akan berubah menjadi pertempuran dan kemudian diserang oleh yang lain. Lihat Anda, jiwa-jiwa yang kuat yang tidak ada dalam jiwa, tahu bahwa mereka tidak dapat melihatnya lagi kali ini. Ada sesuatu yang bisa dilakukan, mulai. Tuan jiwa yang tak terkalahkan dari Jin Zonzong menemukan bahwa pohon tua dan kaisar hantu adalah dua orang yang bertarung dengannya hari itu dan tiba-tiba keluar. Akhirnya tidak bisa duduk diam. Ye Xuan di luar pintu laba-laba mencibir keras, dan memberi perintah kepada penguasa hantu. Jangan hancurkan jiwa. Dalam sekejap, seluruh harta milik kaisar hantu meroket 2 kali lipat, dan Megatron. Di dekatnya juga sama. Rencana Ye Xuan adalah membiarkan pohon tua dan kaisar licik menarik perhatian para master, dan kemudian Megatron menggunakan badai pedang untuk menyapu masa lalu. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menghentikan Megatron. Namun, semuanya tidak sesederhana itu, karena hanya ada 2 tembakan, dan 3 tetap bersama laba-laba. Dalam keputusasaan, hanya Megatron yang bisa diekspos terlebih dahulu. Megatron, badai pedang. Mendengar ini, Megatron langsung mencabut rambut murid itu dan kemudian mengubahnya menjadi sejuta. Badai pedang, volume, perubahan di sini, dan pembunuhan pintu laba-laba tidak siap, tidak ada yang akan memikirkannya, selain 2 musuh yang menggunakan mata ruang untuk membunuh, ada musuh tersembunyi. Para murid Tianjiamen berkumpul bersama, dan badai pedang ini menyebabkan jatuhnya ribuan orang secara langsung. Kemudian, orang-orang yang meninggal ini dibangkitkan oleh kehendak kematian kaisar hantu dan menjadi orang mati perang. Melihat pemandangan laba-laba beracun ini, saya tahu bahwa perkiraan ini akan menjadi besar, dan 3 master tingkat abadi lainnya saling memandang dan langsung menyapa mereka. Namun, kelompok pedang Kintian sangat tersebar, dan langsung dibagi menjadi 10 bagian untuk pergi ke aula utama. Ketiga orang itu tidak dapat mengatasinya. Hei, datanglah padaku,
cari kematian. Laba-laba beracun itu tiba-tiba bereaksi, dia mengira bahwa target para penyerang diam-diam itu adalah dirinya dan ingin membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah putra laba-laba, dan prestasinya di masa depan mungkin melebihi ayahnya. Namun, dia salah. Ketika dia membunuh, dia tahu dia salah. Ketika pedang yang dilanda gempa bumi menyapu, Yesuan telah menerobos kehampaan dan datang ke kelompok pedang Zentian. Dia pertama-tama menandai Su Yue yang salah dengan perintah membunuh kematian, dan kemudian dengan cepat menggunakan mata pembunuh. Panggil, di belakang Su Yue, tiba-tiba ada sosok. Yesuan, aku Sukin yang dikirim untuk menyelamatkanmu, pergi. Yesuan akan mengembun di udara, dan setelah berbisik dan Su Yue berkata itu dengan paksa menyeretnya ke pintu kehampaan. Hei, ketika laba-laba beracun itu menanggapi, pintu kehampaan ditutup. Ternyata tujuan kelompok orang ini bukanlah dia, tetapi Su Yue. Sayangnya, dia bereaksi lambat. Jika dia adalah pria dengan daging yang tak kenal ampun, Yesuan mungkin tidak pergi. Tetapi ketika Yesuan menggunakan pembunuhan untuk mencabut di belakang Su Yue, dia merasakan bahwa laba-laba beracun itu bukan tubuh, tetapi tubuh. Jiwa tidak binasa. Pada titik ini, orang itu telah diselamatkan, tetapi kali ini senjata api Yesuan terbuka sepenuhnya, tetapi tidak bisa begitu saja pergi. Lepaskan tanganmu dan bunuh. Yesuan memberi perintah kepada 3 pohon tua itu. Halo, kamu benar-benar dikirim oleh adikku. Su Yue, yang ditarik keras ke dalam kehampaan oleh Yesuan, belum selesai, tetapi disela oleh pintu kosong baru di depan matanya. Jangan bicara omong kosong, masuklah. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, menyeretnya langsung ke dalamnya, kali ini adalah susunan transmisi. Hei, susunan transmisi mulai beroperasi, dan Yesuan dipindahkan ke sekitar kota Blackwater, dan kemudian menerobos kehampaan terus-menerus, meninggalkan 5 area beracun secara langsung. Tempat terakhir untuk tinggal adalah tempat persembunyian Sukin dan yang lainnya. Kakak, setelah melihat Sukin dan kelompok etnis lainnya, mata Su Yue keluar dengan cepat. Adik perempuan, Sukin melihat bahwa Su Yue diselamatkan dan takut. Yesuan, sebenarnya, dari tangan laba-laba beracun, Su Yue diselamatkan, bagaimana mungkin? Hei, tugas kedua dari rangkaian tugas selesai. Hei, rangkaian tugas segera dipicu oleh misi cincin ketiga, ********. Sukin, Su Yue dan kelompoknya, kembali ke bis. 2 perintah sistem berturut-turut berbunyi. Misi cincin ketiga ini, Yesuan benar-benar menebak, dia melihat reuni keluarga kucing 2 saudara perempuan, berkata, kalian di sini untuk tinggal, tunggu aku kembali untuk membawa kalian ke bis. Terima kasih banyak. Tanpa menunggu kedua saudari itu selesai berbicara, Yesuan pergi lagi, lalu dikirim kembali ke susunan transmisi. Dari penyelamatan Su Yue hingga saat ini, hanya 10 detik. Dalam 10 detik, pintu laba-laba juga memasuki panas. Megatron, Kaisar Hantu, 3 pohon tua, dan mayat-mayat kebangkitan yang mulia, benar-benar berperang dengan seluruh divisi. 5 jiwa tidak terkalahkan, dan kemudian menambahkan 1 ke laba-laba beracun, yaitu 6. Namun, ke-6 orang ini hampir tidak dapat membantu 3 iblis. Selama waktu ketika Yesuan pergi, ada dorongan sistematis dalam benaknya, yang semuanya adalah pengingat tentang peningkatan nilai pembunuhan. Pada saat ini, ada banyak jiwa di pintu laba-laba. Yesuan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memanen sejumlah uang. Hei, pintu kehampaan terbuka lagi, dan Yesuan bergegas masuk. Pedang api virtual, pedang api virtual, pedang api virtual. Setiap jiwa dibunuh oleh Yesuan, dan peningkatan elegi jiwa juga meningkat pesat. Tidak hanya itu, tetapi dia juga secara langsung menggunakan racun jiwa yang diperoleh dari para tetua Tianchai. Racun itu menyebar, jiwa tidak kuat, dan nilai pengalaman orang-orang ini secara alami jatuh ke Yesuan. Bagaimanapun, racun itu adalah penyebarannya. Dan Yesuan sendiri, telah kebal terhadap racun ini. Hantu kaisar dan pohon itu juga memiliki darah mayat hidup, dan secara alami kebal. Dalam 10 detik, penguasa pintu laba-laba itu mati sebagian besar waktu, dan orang-orang lainnya harus berurusan dengan orang mati dan perang yang dibangkitkan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yesuan langsung mengumpulkan mata Vientin dan mulai mengumpulkan rampasan. Orang-orang mati ini, tetapi elit pintu laba-laba, ada banyak penatua pintu laba-laba. Hal-hal ini bertambah cukup untuk membuat Yesuan menerobos. Selama terobosan,
maka beberapa orang berikutnya tidak takut. Perang ini, jika hanya pohon tua dan kaisar hantu, tidak bisa menanguntungnya, Megatron dapat menggunakan Bladestorm, dan setelah membunuh begitu banyak orang, peningkatan dalam pesta pembunuhan telah meningkat 3 kali lipat. Keterampilan pesta pembunuhan sangat tidak normal dan dapat meningkatkan keterampilan hewan peliharaan. Artinya, selain badai pedang, Yan Yang Suo, tudung Lihuo, dan cengkeraman Hades juga dapat meningkat. Dan waktu jiwa tak terkalahkan kaisar yang jahat akan segera berlalu, jadi Ye Xuan harus menerobos sebelum ini. Keberhasilan atau kegagalan ada di sini, jika tidak, Anda hanya dapat mundur terlebih dahulu. Namun, tidak mungkin bagi Ye Xuan untuk melepaskan 5 jiwa yang tidak abadi. Ada mata Vientin, dan burung Phoenix langsung menyerbu ke Ye Xuan. Meskipun Ye Xuan telah lama menggunakan langit malam yang gelap, bentuk tubuhnya juga tersembunyi dalam kegelapan, tetapi begitu banyak jie-jie cincin, secara langsung menunjukkan posisinya. Pohon tua, kaisar yang licik dapat menyeret 3 orang, badai pedang dapat menghalangi 2 orang, tetapi laba-laba racun adalah tuannya, tetapi itu kosong. Pada titik ini, laba-laba racun ini telah membunuh Ye Xuan. Jangan berani-berani mengganggu perbuatan baikku, cari kematian. 8 kaki laba-laba di belakang laba-laba beracun itu mencuat dan menyengat ke arah Ye Xuan. Bagaimana kalau jiwa tidak menghancurkan tanah? Ye Xuan mendengus, langsung merobek ruang dan datang ke ujung yang lain. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani bekerja keras dengan laba-laba beracun itu, tetapi setelah mengalami peningkatan 3 kali lipat dalam pesta pembunuhan, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Pembunuhan pecah. Pedang api virtual. Kekuatan trik ini tidak lebih lemah dari serangan yang dilakukan oleh seni bela diri. Pukulan ini cukup untuk mengenai siapapun yang tidak terkalahkan. Bahkan jika pemain jiwa yang kuat tidak terkena, saya khawatir saya akan terluka. Laba-laba beracun telah lama mengetahui bahwa Ye Xuan memiliki mata ruang, dan tentu saja tidak akan terluka. Dia langsung memblokir gelombang pedang tanpa api virtual dengan beberapa kaki laba-laba di belakangnya. Tetapi saat berikutnya, bentuk tubuh Ye Xuan tiba-tiba menghilang. Pengejaran kematian, mata pembunuhan. Ye Xuan dengan cepat menandai lawan kaisar hantu dan kemudian melintas di belakang sisi lain. Lawan kaisar hantu adalah penguasa pertempuran Kim Jong Song pada hari yang sama. Awalnya dia ditekan oleh pihak lain. Setelah melihat Ye Xuan muncul, hantu kaisar hantu tiba-tiba berkelebat. Pembunuhan pecah. Pedang api virtual. Ye Xuan sekali lagi melakukan serangan diam-diam. Kekuatan serangan ini hanya 30% lebih kuat terhadap laba-laba beracun. Lagi pula, ada peningkatan pada mata pembunuhan. Master Sekte Jinzong ini, kekuatannya tidak sebaik laba-laba beracun, tetapi pertahanannya sangat kuat, gelombang pedang tanpa api virtual di belakangnya, bahkan air hitam yang dikeluarkan oleh kulit Sekte Jinzong telah menyelesaikan sebagian besar masalah. Namun, ini hanya makanan pembuka, dan Ye Xuan tidak ingin menggunakan gelombang pedang imajiner ini untuk membunuhnya. Selanjutnya, ini adalah hidangan utama. Kirin jatuh. Kuku api jatuh dan jatuh. Setelah peningkatan 3 kali lipat dalam pesta pembunuhan, kekuatan unicorn telah kuat, dan Master Sekte Jinzong tidak abadi, tetapi tidak dapat menghentikan ajaran ini. Hei, Master Sekte Jin Yu diinjak, seluruh orang dengan cepat jatuh dari udara, air hitam di luar kulitnya, meskipun itu memecahkan banyak kekuatan, tetapi masih membuatnya terluka parah. Masih menunggunya untuk bereaksi, itu adalah unicorn kedua yang jatuh. Boom! Ketika kuku unicorn jatuh, Master Sekte Jinzong terluka parah. Jika dia tidak mahir dalam pertahanan, dia akan mati. Hanya saja, pembunuhan yang sebenarnya ada di akhir. Pada saat gerakan pertama unicorn, Kaisar licik itu menggoyangkan pedangnya dan berteriak. Keterampilan olahraga, aliran langit yang rusak. Meskipun Megatron sekarang menggunakan Bladestorm, setelah Kaisar hantu berubah, keduanya dinilai dalam keadaan yang cocok selama mereka berada dalam jarak tertentu. Dalam hal ini, bahkan jika Anda menggunakan pedang licik, Anda juga dapat melemparkan batu yang pecah. Batu aliran langit yang pecah ini Zan, terhubung dengan unicorn. Catatan kedua unicorn hanya diinjak, batu aliran langit yang pecah ini Zan jatuh pada Tuan Jin Zonzong. Ye Xuan hanyalah inkarnasi 5 kali lipat dari daging, dan kaisar yang jahat adalah tubuh inkarnasi, dan potongan batu yang pecah ini cukup untuk membunuh Tuan Jinzong. Hei! Serangkaian suara renyah menyebar, Tuan Jin Zonzong mulai membatu, dan akhirnya seluruh orang berubah menjadi patung.
Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sistem meminta suara, Yesuan telah membengkak banyak nilai pembunuhan, dan kemudian dia melihat jiwa melayang di tubuh Master Jinzong. Pedang tanpa api virtual, Yesuan mengeluarkan pedang dan memusnahkan jiwa Master Leluhur Emas. Peningkatan elegi jiwa juga telah meningkat pesat. Namun, yang penting bukanlah ini, tetapi cincin Qian Kun dari Master Jin Zonzong. Ketika Yesuan mendapatkan cincin ini, dia menemukan bahwa tidak banyak di dalamnya dan dia agak kecewa. Master Jin Zonzong ini sudah menjadi master tingkat jiwa abadi. Bahkan jika dia menggunakan banyak harta surgawi, dia harus memadatkan jiwa. Jiwa setara dengan kehidupan kedua. Bahkan jika jiwa itu dimusnahkan, selama jiwa yang tersembunyi itu aman dan sehat, jiwa itu dapat tumbuh dan kemudian bangkit kembali ketika jiwa itu hancur. Jelas, Master Jinzong ini seharusnya memiliki jiwa, jadi kekayaan bersihnya telah disembunyikan. Sekarang dia dibunuh oleh Yesuan, dan jiwa itu seharusnya mulai tumbuh. Namun, spesies jiwa juga memiliki kualitas yang baik, kebangkitan yang baik dari spesies jiwa yang baik itu cepat, kebangkitan yang buruk itu lambat, dan bahkan 1000 tahun, singkatnya, itu tidak begitu cepat. 6 jiwa asli tidak kuat, dan sekarang hanya tersisa 5. Yesuan memperkirakan bahwa selama satu orang terbunuh, maka Anda dapat menerobos ke 6 realitas daging. Tidak perlu membunuh, mengandalkan murid kalajengking para dewa dan para tetua, itu sudah cukup. Tetapi sekarang, laba-laba beracun itu tidak akan membiarkan Yesuan berhasil, dan dia dengan cepat bergegas menuju Yesuan. 8 tombak, laba-laba beracun itu memiliki kilatan cahaya, dan menggunakan serangan terkuat dengan amarah dan kemarahan. Tiba-tiba, 8 kaki laba-laba di belakangnya langsung berubah menjadi 8 pita cahaya ke arah Yesuan. Kesempatan bagus. Mata Yesuan melebar dan mulutnya sedikit terangkat, karena dia tahu bahwa laba-laba beracun ini adalah orang yang lupa memiliki mata ruang angkasa. Mata ruang angkasa. Pada saat ini, Yesuan adalah kemampuan untuk menggunakan mata ruang angkasa lagi, merobek celah ruang di depannya. 8 kaki laba-laba ini, jika tidak ada yang tidak terduga, harus menembus celah-celah di ruang ini dan kemudian menusuknya dari belakang laba-laba beracun. Adalah mungkin untuk bunuh diri. Namun, Yesuan terlalu bodoh untuk memikirkan laba-laba beracun ini. Ketika 8 kaki laba-laba hendak menembus celah-celah di ruang angkasa, mereka tiba-tiba terlipat di udara, dan mereka telah melewati celah ruang angkasa dan menusuk Yesuan. Aku menggosok. Yesuan terkejut. Nima ini masih kaki laba-laba, yang jelas-jelas ular. Untungnya, dia punya solusi. Mata pembunuh. Sosok Yesuan menghilang seketika. Panggil, 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 panggil. Sebuah jalan menerobos udara dan terdengar di posisi Yesuan. Jika Yesuan tidak pergi, kepalanya diperkirakan telah tertembak. Pada saat ini, Yesuan datang ke belakang laba-laba beracun. Hei, tunggu saja. Laba-laba beracun itu memiliki secercah cahaya, dan tiba-tiba berbalik untuk membuat pukulan. Pukulan ini cukup untuk membunuh prajurit manapun yang tak terkalahkan, apalagi sampah Yesuan. Sejujurnya, laba-laba beracun itu juga sangat terkejut dengan kekuatan Yesuan. Dia adalah seorang penatua yang luar biasa yang dapat melawannya dengan pertempuran sengit. Namun, Yesuan bukan vegetarian, dan sekali lagi merobek ruang, dan ekspor ruang masih berada di belakang laba-laba beracun. Namun kali ini, laba-laba beracun telah mengubah metode serangan lagi, dan pukulan yang tiba-tiba menghantam telapak tangan tiba-tiba menutupi celah di ruang ini. Meskipun mengenai bagian belakang tubuh, itu juga menggunakan kejutan gas yang sebenarnya. Terbang Yesuan. Hei, Yesuan benar-benar diganggu oleh laba-laba beracun, dan kepalanya hampir pecah karena terkejut. Untungnya, penutup surgawinya keras, kalau tidak, dia akan sengsara. Harus kukatakan bahwa laba-laba ini agak tahan, tetapi bagaimana dengan itu? Pada saat tuan laba-laba beracun itu, sudah ada 2 sosok di sampingnya, satu adalah pohon tua, dan yang lainnya adalah kaisar hantu. Pohon tua dan kaisar hantu selalu bertarung dalam jangkauan persepsi Yesuan. Selama Yesuan memiliki pikiran, mereka dapat kembali ke ruang penanaman dan kemudian muncul kembali di sudut persepsi manapun. Laba-laba beracun ini adalah tuannya, tampaknya tidak memikirkan hal ini. Hah, hah, 2 suara patah terdengar, kali ini, laba-laba beracun itu hanya bisa disambungkan dengan kabel keras. Hei, hei,
Laba-laba beracun itu menggunakan kaki laba-laba yang keras untuk menghalangi serangan Kaisar Licik itu. Menurutnya, Kaisar Licik itu lebih kuat dari pohon tua itu. Namun, dia telah menderita pukulan keras dari pohon tua itu. Namun, ini belum berakhir. Kabel yang, tangan kiri pohon tua ditarik, dan rantai api akan mengambil tenggorokan laba-laba beracun. Tubuh pohon tua adalah pembakaran langit, kabel yang ini sama dengan bilah badai Megatron. Ini adalah keterampilan, jadi ada juga peningkatan dalam pesta pembunuhan. Meskipun pesta pembunuhan telah meningkatkan kekuatan Yang Suo, tetapi pohon tua itu juga tahu bahwa tidak mungkin untuk membunuh Raja Jiwa yang tidak berjiwa, dia hanya ingin menjebak pihak lain, dan memberi Yesuan sedikit waktu. Pada saat ini, Yesuan telah pergi dengan cepat, dan akan memakan banyak hal di dalam ring untuk menelan ruang. Bunuh dia, laba-laba beracun itu memiliki suara yang keras. Saat ini, lawan Sulao dan Kaisar Hantu sedang menjarah ke arah Yesuan. Namun, sudah terlambat. Hei, tuan rumah menerobos, dan situasi saat ini adalah bahwa dagingnya tidak mati. Hei, roh abu menerobos, dan saat ini adalah keabadian daging. Hei, Megatron menerobos, dan itu adalah keadaan daging saat ini. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, dan saat ini adalah keabadian daging. Serangkaian 4 perintah sistem berbunyi. Kali ini, Yesuan tidak takut pada laba-laba beracun ini dan beberapa lainnya. Bunuh dia. Mulut Yesuan sedikit miring, menerobos ke situasi 6 kali lipat dari daging, dan menambahkan 3,5 kali peningkatan dalam pembunuhan, cukup untuk melawan jiwa yang kuat yang tidak mati. Saat ini, masih ada 3 detik tersisa dalam pertempuran jiwa, tetapi ini sudah cukup. Karena, Megatron juga telah menerobos ke tubuh yang tidak senonoh, dan kekuatan kembalinya Wanjian ke sekte telah meroket beberapa kali. Dalam 2 detik, 2 jiwa yang diseret Megatron adalah penguasa gempa bumi. Mereka tersapu oleh pedang yang dilanda gempa bumi. Ada ratusan lubang darah di seluruh tubuh, dan ada puluhan kepala di kepala mereka. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Nilai pembunuhan Yesuan telah melonjak. Ketika dia dengan cepat menghancurkan 2 penembak jitu dan memusnahkan jiwa kedua pria itu, dia mendengar suara teredam di kejauhan. Dia menoleh dan melihat bahwa pohon tua dan Kaisar yang licik semuanya dibombardir. Apa yang terjadi? Menembus pohon dan hantu-hantu yang menjelma, bagaimana Anda bisa tiba-tiba mengalahkan laba-laba ini? Yesuan menatapnya dan menemukan bahwa laba-laba beracun ini memiliki sepotong kristal iman di tangannya. Ternyata kekuatan iman itu dipanggil. Namun, tanpa menunggu Yesuan bereaksi, di balik laba-laba beracun itu, ada bayangan virtual laba-laba besar. Ini adalah laba-laba putih, agak mirip dengan laba-laba Kaisar Tulang Putih yang pernah dilihat Yesuan. Setelah penampakan hantu laba-laba ini, 2 jiwa lainnya yang tak terkalahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Guru." Kedua orang ini, satu adalah 1000 kaki, satu adalah kuil bayangan ular, tetapi guru di mulut mereka bukanlah keluarga populer dan jimat ular, tetapi laba-laba dari laba-laba. "Bayiku, apa yang terjadi?" Setelah munculnya hantu laba-laba putih ini, dia langsung bertanya, "Ayah, seseorang membuat keributan besar untuk pernikahanku, dan aku merampok kucing emas itu. Aku hampir membunuh pintu, dan bahkan aku hampir mati di tangan mereka." Laba-laba beracun itu berkata dengan segera. Fang Kai, pohon tua dan Kaisar Licik itu tiba-tiba bangkit, kekuatannya meningkat, hampir memberinya paku. Untungnya, dia mengeluarkan simpanan nyawa yang diberikan ayahnya, atau dia akan mati. Kamu harus tahu bahwa dia baru saja menerobos ke dalam jiwa, dan dia tidak datang untuk terburu-buru memadatkan jiwa. Dan Yesuan memiliki sarana untuk membunuh jiwa. Jika dia terbunuh, aku khawatir dia akan mati. Keberanian yang luar biasa. Pada hari itu, bayangan laba-laba itu berkedip, dan matanya tertuju pada Yesuan dan yang lainnya. Yesuan menatapnya dan tahu bahwa dia adalah orang terakhir yang membunuh laba-laba beracun itu. Namun, misinya telah selesai dan wilayahnya telah menerobos. Oleh karena itu, dia membuat keputusan langsung dan pergi. Tidak menunggu suara laba-laba itu jatuh, Yesuan langsung masuk ke pintu yang rusak dari sebuah kehampaan, bersama dengan 3 pohon tua. Hei, pintu kehampaan ditutup, meninggalkan sekelompok orang yang salah. Kali ini, pintu Tian Chaomen benar-benar kehilangan berat. Tidak hanya 4/5 murid dan tetua yang mati,
tetapi bahkan para master yang datang ke Hexe hampir mati, termasuk Jin Zonzong, para dewa jahat, dan laba-laba mereka sendiri. Gerbang utama tetua, sialan, mereka benar-benar melarikan diri. Laba-laba surgawi dan tuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Hari ini, master pintu laba-laba sebenarnya tidak dipindahkan dari Zongmen, tetapi dia sendiri yang mengolahnya. Sekarang sudah mati, dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun sia-sia. Yang terpenting, dia juga ingin menggunakan darah kucing emas untuk mengaktifkan darah laba-laba emas, yang sekarang menjadi gelembung. Bayanganku hanya bisa melindungi hidupmu. Aku tidak bisa menghentikan mereka jika mereka ingin pergi. Namun, aku akan segera mengirim orang untuk menyelidiki hari ini. Kekuatan orang-orang itu bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Laba-laba surgawi berkata kepada laba-laba beracun, meskipun aku tidak mau, aku tidak ingin tahu bahwa laba-laba tahu bahwa mereka benar-benar tidak dapat mengalahkan satu sama lain, jadi mereka hanya bisa setuju dalam diam. Pada saat ini, Yesuan sudah melewati pintu kehampaan, ditransmisikan ke bagian depan susunan transmisi, kemudian ditransmisikan, rusak, dan akhirnya kembali ke Sukin Suyue dan yang lainnya. Kelompok kucing Sukin dan Suyue ini, setelah melihat Yesuan kembali, sangat senang. Namun, wajah Sukin dan Suyue lebih terkejut, dan yang paling canggung adalah Sukin. Ketika mereka pertama kali melihat Yesuan, Yesuan adalah tubuh yang terendam 3 kali. Ketika dia menyelamatkan Su Yue, Yesuan menerobos ke dalam penahanan daging, dan sekarang dia telah kembali ke tubuh. Situasinya sama seperti dia. Dalam waktu yang singkat, bahkan terobosan terus-menerus, apakah ini masih manusia? Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Yesuan benar-benar menyelamatkan Su Yue dan aman dan sehat. Kamu, ikuti aku dengan cepat, atau pintu laba-laba akan memblokir semua transmisi. Tidak mudah untuk pergi, Yesuan berkata langsung. Karena laba-laba itu tahu tentang pembagian itu, dia pasti akan mengirim master yang lebih kuat. Yesuan tidak takut akan hal ini, tetapi dia takut susunan transmisi akan hancur. Ketika dia ingin meninggalkan binatang buas itu, dia harus berlari dengan kakinya. Ya, orang dewasa, Sukin mengangguk dan kemudian langsung melewati pintu kehampaan. Setelah beberapa tikungan dan belokan, Yesuan kembali ke sekitar gerbang Tiancai, tetapi kali ini, dia akan menghindari pintu ini. Sukin dan yang lainnya lambat untuk mati. Untungnya, Megatron sudah dalam keadaan tidak kompeten. Kecepatannya tidak lambat. Selain itu, pohon tua dan kaisar yang licik juga terpisah. Dan jika Anda menemukan pengejarnya, Yesuan dapat dengan cepat pergi. Ada susunan transmisi di timur laut Tianchaomen, yang dapat menghemat banyak waktu. Tujuan Yesuan ada di sana. Dia hanya berharap susunan transmisi belum hancur, jika tidak, itu akan menjadi tragedi. Meskipun dia dapat memperbaiki susunan transmisi, tetapi laba-laba dapat mengirim master, tidak semudah itu untuk memperbaikinya. Karena Yesuan bertindak cepat, laba-laba racun itu kurang memperkirakan bahwa ia tidak mengejarnya dengan begitu cepat, diperkirakan bahwa transmisi yang berhasil seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, Yesuan berpikir terlalu naif. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa ada susunan transmisi di pintu gerbang Tiancai. Tuan Zongmen datang langsung ke tempat itu setelah menerima perintah dari laba-laba surgawi. Yesuan Cai membawa Sukin dan yang lainnya kurang dari setengah jam, dan langsung ditangkap oleh Tuan Tianchaimen. Jiwa tidak mati. Setelah Yesuan merasakan napas ini, ia mengernyit. Jiwa distrik itu abadi, dan berani mengejarnya dan menemukan kematian. Panggil, hei, Yesuan hanya ingin memanggil Kaisar Licik dan pohon tua. Jiwa ini abadi. Diperkirakan sejumlah besar master akan segera terbunuh. Pada saat ini, tidak lama sebelum pembunuhan pintu Tianchaomen, Unicorn Yesuan, batu pecah Kaisar Hantu, dan badai pedang Megatron semuanya mendingin, dan mereka tidak padam. Jiwa perang, matahari, kematian, tidak dapat digunakan. Jadi pertempuran ini, Yesuan masih berpikir untuk tidak bermain. Yah, pendinginan unicorn dan batu pecah lebih dari 90%. Jika kamu membunuh orang ini, kamu mungkin bisa mendapatkan 100%. Akhirnya, Yesuan masih membuat keputusan. Bunuh. Saat ini, dia memanggil pohon tua dan Kaisar Hantu, dan kemudian membiarkan mereka membunuh. Orang ini hanya mendengar tentang kekuatan Yesuan, tentu saja tidak menghadapi satu orang, dan cepat mundur. Namun,
Seberapa cepat kecepatannya terlalu tua. Dalam waktu 2 detik, pria itu tersangkut oleh pohon dan kemudian terseret. Kemudian, Kaisar Hantu dan Megatron juga menyusul. Di bawah upaya bersama dari ketiga pria itu, jiwa ini tidak menghancurkan para tetua laba-laba surgawi, dan mereka langsung terbunuh, dan kemudian Yesuan akan membunuh jiwanya. Meskipun saya tidak tahu apakah orang ini memiliki jiwa, tetapi Yesuan terlalu malas untuk memperhatikannya, langsung mendapatkan cincin Qian Kun milik pihak lain, menelan benda-benda di dalamnya. Ini masih sedikit lebih buruk. Kirin dan batu pecah dapat digunakan. Yesuan agak kecewa, dan kemudian dengan cepat menerobos kehampaan dan pergi ke rute lama pohon tua. Bagaimanapun, sinyal dilepaskan sebelum para tetua meninggal, dan tempat mereka bertarung segera dikelilingi oleh orang-orang. Namun, tak lama setelah Yesuan dan Sukin dan yang lainnya datang ke jalur lama pohon, mereka bahkan bertemu satu orang, atau jiwa itu abadi. Ini hanya untuk memberi Yesuan keuntungan. Namun kali ini, ketika mata Yesuan melihatnya dengan mata yang tajam, dia melihat orang lain memegang benda seperti kompas. Bunuh dia. Yesuan sekali lagi memanggil 3 lelaki tua dari pohon itu. Tidak ada beberapa putaran. Para tetua hari ini telah mati di tangan Yesuan. Pada saat ini, Yesuan menemukan bahwa ada juga kompas seperti itu di ring piala. Ah, laba-laba itu sepertinya telah meninggalkan bekas padaku, mereka pasti melacakku. Su Yue tiba-tiba bereaksi. Ketika saya mendengar ini, pohon itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata kosong dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan hal seperti ini lebih awal? Untungnya, saya menemukannya lebih awal, jika tidak, aku akan datang pada seorang guru dan itu akan menyedihkan. Maaf senior, aku lupa. Su Yue, seorang pria berambut pirang, menundukkan kepalanya dan berkata dengan licik. Melihatnya seperti ini, Yesuan teringat akan kejatuhannya, karena setelah kejatuhannya, itu juga merupakan rambut emas, dan ada telinga dan kepala yang berbulu halus. Kita tidak dapat menghapus tanda ini, tetapi tidak masalah. Bagaimanapun, aku memiliki pintu kehampaan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengejar? Ini mungkin merupakan kesejahteraan bagiku. Mulut Yesuan sedikit miring. Jika ada tanda seperti itu, dia dapat perlahan-lahan memanen para tetua yang secara aktif dikirim ke pintu, dan jangan ragu. Pada saat ini, waktu pendinginan Kirin turun dan batu aliran langit yang pecah telah selesai, jadi Yesuan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Teruslah bergegas. Yesuan mendengus dan membuka 2 pintu kehampaan, dan kemudian pohon tua dan kaisar yang licik itu mengebor masuk. Adapun Megatron, bentuk tubuhnya diperbesar lagi, dan kemudian Sukin dan yang lainnya dimasukkan ke dalam perut, dan Yesuan berada di jalan. Su Yue memiliki bekas yang ditinggalkan oleh seekor laba-laba beracun. Karena laba-laba beracun adalah jiwa, Yesuan tidak dapat membersihkan bekas ini. Namun, ini tidak masalah. Selanjutnya, Yesuan bertemu dengan seorang penatua yang abadi dan tidak berjiwa. Tentu saja, orang ini juga dipecahkan olehnya. Setelah itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Setengah hari kemudian, Yesuan berhasil tiba di susunan transmisi, tetapi biarkan Yesuan tidak berdaya, ada seseorang di dalam susunan transmisi. 3 jiwa tidak hancur, dan ada 1 jiwa yang tidak mati. Yesuan menyapu mata dengan wawasan dan akhirnya jatuh pada seorang pria parubaya.